cinta bangsa Indonesia, diajari Pancasila, diajari toleransi, bagaimana memperlakukan orang yang tidak satu agama dengan dia, supaya saya mingkem. Sebab kalau seluruh Islam kayak Panji Gumilang, saya akan mingkem, saudara. Saya akan diam. Kenapa saya sekarang ngoceh begini? Karena kalian orang-orang Islam kayak ajarannya MUI semua, bangsat semua. Kalau seluruh Islam di Indonesia kayak Panji Gumilang, saya akan diam, saudara. Sumpah. Sumpah pramuka. Sumpah, saudara. Saya sudah pernah bilang ya, kalau sudah terjadi Pancasila di Indonesia seperti yang diajarkan Panji Gumilang, saya akan diam, saudara. Kayak Panji Gumilang ini, 3.000 karyawan dikasih makan, ya. 3.000 karyawan hidup dari Al Zaitun, saudara. Ini adalah sebuah lembaga yang patut dicontoh, saudara. Yang patut dicontoh. Jadi kalau Anda berpikirannya berbeda, saya nggak ngerti itu, saudara. Ya, kalau MUI bilang itu merusak ya, 7.000 santri dirusak oleh Al Zaitun, oleh ini dan 3.000 karyawannya diracunin, saya nggak ngerti, saudara. Bahkan Saifuddin saja yang katanya murtad dari Islam di Al Zaitun, dia selalu muji-muji Al Zaitun bahwa di situ dikasih makan susu ya sehari berapa ribu liter susu, semuanya minum susu ya, karena untuk menciptakan itu Saifuddin udah ngomong sama saya ya, saudara ya, waktu dia masih waras. Sekarang udah nggak waras soalnya. Ketika ada Islam yang kita lihat, oh ini dia nih, bagus ini baru nih agama yang Pancasilais, justru malah katanya sesat. Jadi kita bingung ya. Kalau Panji Gumilang dianggap sesat, maka saya yakin Islam itu urap, saudara. Benar-benar totali tidak ada baiknya. Ya, urap ajarannya. Kalau Panji Gumilang itu dianggap sesat, seorang Panji Gumilang itu dianggap sesat, maka saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam itu melanjutkan. Nabi ke-26 akan mendapat wahyu Jibril jebrol-jebrol. Makin banyak saweran, jebrol-jebrol makin jebrol, saudara ya. Saudara, ya, Panji Gumilang merusak 7.000 santri dan 3.000 karyawannya. Betapa merusaknya Panji Gumilang dengan ajaran-ajarannya, saudara. Saya bingung, saudara. Mengapa ajaran untuk mencintai Indonesia dan toleransi itu disebut merusak? 7.000 santrinya diajari cinta bangsa Indonesia, diajari Pancasila, diajari toleransi, bagaimana memperlakukan orang yang tidak satu agama dengan dia, supaya saya mingkem. Sebab kalau seluruh Islam kayak Panji Gumilang, saya akan mingkem, saudara. Saya akan diam. Kenapa saya sekarang ngoceh begini? Karena kalian orang-orang Islam kayak ajarannya MUI semua, bangsat semua. Kalau seluruh Islam di Indonesia kayak Panji Gumilang, saya akan diam, saudara. Sumpah. Sumpah pramuka. Sumpah, saudara. Saya sudah pernah bilang ya, kalau sudah terjadi Pancasila di Indonesia seperti yang diajarkan Panji Gumilang, saya akan diam, saudara. Saya tidak akan saya mengkritik Islam, tidak akan memaki-maki Islam. Serius, saudara ya. Kalau seluruh Indonesia dari kemarin sudah kayak Panji Gumilang, justru itulah Pancasila. Lalu kalau dibilang merusak, saya bingung, saudara. Katakan 3.000 karyawan dirusak sama Panji Gumilang. Saudara, kalau 3.000 karyawan dirusak, mereka itu bagus dikasih makan. Kurang ajar. Di belakang mereka setelah ada kejadian, mereka pada ngoceh-ngoceh. Ini kan kayak ceker babi, kayak kapal oleng, kayak si siapa itu. Ria, sama siapa lagi itu kemarin yang komplain. Siapa itu? Bram Napit ya. Bram Napit itu siapa lagi itu? Reinhard, lawyer itu ya. Siapa lagi itu kemarin yang ngoceh-ngoceh di Zoom-nya orang lain, di YouTube-nya orang lain. Nah, itu kan bangsat itu, saudara ya. Nah, di depan saya baik-baik untuk saudara. Itu di belakang, main belakang dia ngoceh-ngoceh, enggak karu-karuan ini kan. Kan bangsat ini, saudara. Ini kan persis kayak karawannya Panji Gumilang ini yang pada pengkhianat-pengkhianat. Kalau kamu enggak suka sama saya, kenapa dulu ikut saya? Kan begitu saja, saudara. Sama, kamu dulu nggak suka dengan Panji Gumilang. Kenapa diterusin kamu jadi karyawannya Panji Gumilang? Kan kurang ajar, saudara. Kalian dikasih makan, kalian makan dari periuknya Panji Gumilang, lalu kalian
maki-maki Panji Gumilang ya, ini kan pasti kayak ceker babi ini kan, ya kan? Dapat donasi dari sini, ya kan? Kita kirimkan ke dia, orang mengenal dia karena dia ada di sini, ya kan? Karena dia di sinilah maka orang kasih donasi ke dia, ya kan? Si ceker babi ini kan. Lalu di belakang misu-misu, saudara ya. Ya itulah saudara ya. Nah, itulah. Menghasut sana sini, tak karu-karuan ya saudara ya. Ya siap-siap saja, nanti lihat aja siapa yang keluar dari sini. Nggak usah lah kalian mencaci maki kita. Kalian keluar baik-baik. Kita juga tidak perlakukan kalian dengan semena-mena kan. Ada nggak kita perlakukan kalian diaken dan orang semena-mena? Nggak ada saudara. Adanya kalian yang kurang ajar, mau ngerampok kita. Nah, jadi kalau ini ya, ini prinsip saya ya. Saya selama kerja, saya nggak suka sama bos saya keluar saudara. Dan saya tidak akan jelek-jelekan bos itu di mana-mana. Iya saudara ya. Siapa yang diomongin ini, aliso-liso ini, siapa yang diomongin, udah diam aja. Kita lihat aja yang itu. Nanti bagaimana, ya nggak Pak Santi Amer. Oh, kalau dia juga nggak beda sama ceker babi, ya memang dasar biadab. Nggak usah dibilang-bilangin, jadi kita liatin saja, kita nonton saja. Kalau kalian ya, saya kalau kerja saudara ya, kok bahagia amat ini liso-liso ini, jangan bahagia gitu dong. Waduh, jangan bahagia gitu dong, kok udah tahu, belum tahu ah. Yang tahu cuma Pak Santi Amer doang. Ini rahasia saya dengan Pak Santi Amer, rahasia lelaki. Ya, jadi saudara, saya ya kalau kerja sama orang ya saudara ya, saya kerja di beberapa perusahaan. Ya, saya kalau keluar, saya walaupun saya ribut kayak apa sama dia, saya nggak akan pernah jelek-jelekin dia, saudara. Saya nggak akan jelek-jelekin bos saya yang terakhir itu. Nggak akan, saudara. Karena buat saya itu adalah pekerjaan. Saya nggak suka, ya sudah saya keluar. Ya, saya kan dapat gaji dari situ, saya kan numpang di situ, saudara. Nggak suka ya saya keluar, nggak usah bikin masalah. Kalau kamu nggak suka sama perusahaan, lalu kamu bikin masalah di situ, bangsat kamu, saudara. Siapapun kamu bangsat. Ya, kamu ada di sebuah organisasi, kamu nggak suka ya kamu keluar saja. Keluar ya keluar saja, sudah nggak usah urusan. Ya kan? Berarti kan nggak cocok, ya sudah begitu saja, nggak cocok ya keluar saja. Kenapa sih kamu terus mesti nyerang-nyerang situ? Untungnya kamu apa? Kamu nyerang-nyerang itu. Akan aku hancurkan. Kan goblok, saudara. Kamu hancurkan itu perusahaan demi marahmu, lalu semua karyawan di perusahaan itu hancur. Akan aku ungkap ke publik. Pertanyaannya, lalu kalau memang karyawan itu semua tidak suka dengan si bosnya ini, kenapa nggak pada keluar aja semua karyawan itu kan bangsat ini, saudara. Ini kan zaman merdeka. Katanya Indonesia sudah merdeka. Mengapa karyawan-karyawannya masih mau kerja sama dia? Kan kerja juga nggak ada yang keluar juga nggak ada yang larang, saudara. Kamu ada di organisasi, ya, di organisasi, ya. Kamu keluar juga nggak ada masalah, nggak ada yang larang, ya. Apalagi di Damaris, semua digaji dengan profesional, saudara. Semua terima jatahnya masing-masing, ya. Kecuali kamu mau ngerampok, wah dasarnya kamu memang bajingan, memang bangsat. Ya sudah kita nggak bisa ngomong. Iya kan, nah itu udah beda lain, itu namanya tinggal aduannya aja, kamu lebih hebat apa kita lebih hebat, begitu kan. Itu saudara ya. Kalau saya kerja keluar, ya saya kalau saya nggak cocok, ya berarti saya nggak suka perusahaan itu, saya tidak suka culture, ya saya keluar. Saya nggak usah jelek-jelekin dia. Saudara tahu nggak, suatu ketika saya dipanggil lagi sama perusahaan yang lama, saudara. Ya, mereka heran, kenapa kamu dia ini sudah busuk-busukin saya setengah mati di luaran, saudara ya. Tetapi saya nggak pernah jelek-jelekin dia. Saya dipanggil lagi, saudara. Gaji saya dinaikkan. Dulu saya gajinya di situ cuman misalnya 20 juta gitu ya. Saya dipanggil lagi, gaji saya 2 kali lipatnya, saudara. 2 kali lipatnya. Itu terjadi, saudara ya, beneran ya. Kita nggak tahu, suatu ketika kita akan komunikasi lagi dengan dia, kita ada kontak, ada apa, kita nggak ngerti, saudara.
Tapi kamu malah memutuskan untuk bermusuhan, kan compong kamu ini, goblok kan ini kan. Nah, kedua, saudara ya, kedua, Anda keluar dari gereja. Anda lalu jelek-jelekin gereja sebelumnya. Kan goblok Anda, kan kamu tidak suka ya keluar saja. Gereja itu, kalau itu jelek, yang lain pasti pada keluar. Lalu Anda bilang, itu yang lain juga pada keluar. Ya kenapa tidak semuanya keluar? Kenapa cuma kamu yang keluar? Mungkin kamu saja yang tidak benar. Benar nggak? Jadi nggak usah jelek-jelekin. Saya kalau ada orang keluar ya, keluar dari komunitasnya mana terus jelek-jelekin yang lama gitu ya. Saya dalam hati saya, jangan-jangan nanti kamu keluar dari tempat kita terus kamu jelek-jelekin kita juga lagi. Biasa aja lagi. Saya keluar dari Betani dulu ya. Apakah Betani brengsek, saudara? Enggak, saya yang brengsek, saya yang sombong. Bukan Betani yang brengsek. Ya, kalau saya tidak suka dengan Betani kan tinggal keluar-keluar saja, nggak usah rese sayanya kan. Gitu, saudara. Ya, alma mater saya Betani, dulu saya kan ditampilkan di Betani. Menurut saya selalu puji-puji. Saya yang kurang bisa menyesuaikan diri mungkin. Kalau saya ada banyak nggak setuju, ya nggak setuju saja, nggak masalah. Bukan berarti Betani itu jelek, saudara. Bukan berarti Betani itu jelek. Saya selalu bilang ini profesional sekali. Dan saya ingin punya organisasi yang profesional seperti Betani ini, saudara. Profesional ya. Anda tahu ya, kalau saya beli alat musik, saya beli yang bagus, yang mahal. Saya beli anhanger yang baru. Saya beli semua ya, yang bagus sekalian. Ya, saya cari pemain musik saya bayar, saudara. Ya, kecuali kalau itu lagi kita pelayanan tempat orang gitu. Kita juga, kalau saya pelayanan nggak selalu dibayar ya, saudara ya. Ya, kalau saya kemarin ke Amsterdam itu nggak dibayar itu, saudara. Beneran, kita nggak, saya tidak selalu dibayar. Ada orang minta tolong apa segala macam, dibantu pemuridan. Kita itu bukan bayaran yang begitu ya. Saya bilang nggak usah. Saya sudah ada berkat dari Tuhan. Kecuali orang ini mau memberkati saya ngomong, ya udah terserah. Tetapi kalau saya tahu kondisi gerejanya seperti apa, saya bantu, saya itu nggak pernah bayar, saudara. Dan saya tidak pernah minta uang atau menuntut atau mengeluh. Enggak, saudara. Kecuali orang ini udah nggak bayar, terus orang ini belagu, saudara, yang mau nyetir saya. Ya saya nggak mau, saudara. Enak aja lu. Bayar kagak lu mau setir-setir saya. Kamu mau, ini cara kita begini. Jangan terus kamu nyetir saya. Kalau udah nyetir saya, nggak mau saya, saudara. Ya, karena saya bukan hamba Tuhan bayaran. Ya, saya selalu bekerja karena saya sudah punya sumber dana sendiri. Dan itu yang saya lakukan. Ya, kecuali itu, saudara ya. Tapi semua pemain musik kita, ya kalau kita lagi penginjilan di jalan, saya pasti minimum uang bensin. Walaupun orang ini punya duit, tetap saya kasih. Walaupun punya duit loh, saudara ya. Kenapa? Itu wajib, saudara ya. Walaupun dia punya duit, karena kita sudah ada budget penginjilan. Lalu masalah orang ini mau dikembalikan itu bukan urusan saya. Ya. Yang penting kita punya budget untuk itu. Ya sudah, kita kasihkan. Ya, saudara ya. Dan itu Betani itu kayak gitu ya, profesional mereka. Jadi mereka nggak bisa orang-orang mau fitnah Betani, gaji saya kurang di Betani itu nggak mungkin, saudara. Gaji saya gede di Betani, saudara ya. Gaji saya cukup besar. Untuk ukuran itu tuh saya termasuk besar, walaupun dibanding gaji saya sekuler ya jauh. Tapi untuk ukuran itu gaji saya paling besar dan itu memuaskan, cukup ya. Saya punya rumah, dikasih fasilitas semuanya, komplit semuanya, saya nggak perlu beli-beli ya. Jadi no komplain, saya keluar dari Betani tapi no komplain. Nggak bisa komplain juga saya, apa yang mau dikomplain. Kalau masalah personal saya konflik, oh itu personal, masalah manajemen beda, saudara. Anda nggak bisa campur adukan. Tapi kalau harus ada orang kerja, Anda amat-amatin deh. Ya, kalau kita nanya, kenapa kamu keluar? Oh, karena begini, namanya dia menjelaskan. Tapi kalau dia terus nggak berhenti, dia jelek-jelekin terus, hati-hati, saudara. Dia keluar dari komunitasmu, dia akan lakukan hal yang sama kepadamu, saudara. Itu ya, saudara. Sama seperti kayak Panji Gumilang ini. 3.000 karyawan dikasih makan. Ya, 3.000 karyawan hidup dari Al Zaitun, saudara. Ini adalah sebuah lembaga yang patut dicontoh, saudara. Yang patut dicontoh. Jadi kalau Anda berpikirannya berbeda, saya nggak ngerti itu, saudara. Ya, kalau MUI bilang itu merusak ya, 7.000 santri dirusak oleh Al Zaitun, oleh ini dan 3.000 karyawannya diracunin, saya nggak ngerti, saudara.
Bahkan Saifuddin saja yang katanya murtad dari Islam di Al Zaitun, dia selalu muji-muji Al Zaitun bahwa di situ dikasih makan susu ya sehari berapa berapa ribu liter susu, semuanya minumin susu ya, karena untuk menciptakan itu Saifuddin udah ngomong sama saya ya saudara ya, waktu dia masih waras, sekarang udah nggak waras soalnya. Dia cerita sama saya di Al Zaitun itu seperti apa. Lalu bagaimana santri-santri ini dirusak, dikasih makan sehat saudara ya. Anda lihat ya, sementara sekolah-sekolah ngotong sehingga sampai santrinya kelaparan katanya itu sebagai bentuk dari pendidikan. Di Al Zaitun santrinya kenyang saudara, kenyang saudara, dan diwajibkan minum susu. Coba bayangin loh saudara, supaya sehat. Aduh, asramanya GPPS saja nggak begitu saudara. Asramanya GPPS sekolah L Kitab, sekolah L bukan A ya, sorry, L Kitab. Sekolah L Kitabnya GPPS saja nggak segitunya saudara, ya nggak segitunya. Semua mahasiswanya disuruh paksa minum susu, oh, enggak. Di Al Zaitun mereka sehat saudara. Nah itu kan menjadi proyek percontohan ya, yang patut diteladani bahkan oleh gereja sendiri. Tapi ini kan enggak, ini kan aneh nih cara berpikirnya orang Indonesia. MUI ini malah dibangga-banggakan. Sementara 7.000 santriwati pecah oleh ulama-ulama NU dan MUI. Ya kan? 7.000 santriwati ya dipecah, 7.000 Aisyah saudara. Nah, Anda nggak ada yang komplain. Itu kan kurikulumnya MUI saudara. Memecah di pondok pesantren sebagai bekal latihan jadi bidadari di sorga, di Al-Jannah. Nah, Anda nggak bingung coba. Dan justru itu yang dielulukan oleh HMC, Edi Prayitno, Suma. Wah, malah bangga dengan yang begituan saudara ya, yang memecah perawan begitu paling demen tuh, apalagi HMC itu kan. Wah, daripada aku ngelonte, mendingan aku cari lonte santri-santriwati aja katanya HMC kan. Boleh halal, yang penting syahadat, ya kan? Yang penting syahadat saudara. Saya yakin tuh istrinya HMC itu lagi ketar-ketir mau dipoligami itu saudara. Saya tuh yakin, yakinnya itu istrinya si Julius itu lagi khawatir tiba-tiba Julius minta kawin lagi saudara ya. Oleh Sunnah Rasul kan, Sunnah Rasul kan. Iya saudara ya, Anda lihat ya. Justru yang begitu kan yang dibangga-banggakan oleh si Hani Christian, oleh malah yang Anda lihat ya channel-channel Islam, para apologet Islam itu ya, para polemikus Islam itu mencaci maki si Panji Gumilang ya, ikut-ikut mencaci maki Panji Gumilang. Sementara Panji Gumilang itu dikagumi oleh orang-orang Kristen, oleh dari agama lain. Semua orang Islam ini dicaci maki. Yang mereka sendiri bingung salahnya Panji Gumilang di mana. Dan yang menurut saya itu justru Pancasila. Justru karena ada Panji Gumilang, saya ngerem, saudara. Ya, kalau nggak ada orang kayak Panji Gumilang, tak bablasin, saudara. Anda bayangin tak bablasin kayak apa coba? Karena ada orang-orang Panji Gumilang, saya respect ya. Ini kan lucu nih orang-orang Islam ini, saudara ya. Dan ini 7.000 yang katanya sudah diurus, yang 7.000 santrinya Panji Gumilang ini, ya akan disodomi oleh saudara. Karena kan perebutan ini kan, mau disodomi, berebutan mau disodomi, saudara ya. Ini saudara ya, 3.000 karyawannya, ya nggak jelas, saudara. Sudah salah ya kan sekarang ini kan. Justru ketika ada Islam yang kita lihat loh, ini dia nih bagus ini baru nih agama yang Pancasilais. Justru malah katanya sesat. Jadi kita bingung ya. Kalau Panji Gumilang dianggap sesat, maka saya yakin Islam saudara benar-benar totali tidak ada baiknya. Ya, bangsat biadab anjing kurat ajarannya. Kalau Panji Gumilang itu dianggap sesat, seorang Panji Gumilang itu dianggap sesat, maka saya yakin seyakin-yakinnya ya. Bingung loh saudara.
Orang seperti Panji Gumilang yang baik begitu, yang kita bilang baik itu, yang justru kita melihat ini secercah harapan di tengah-tengah Islam yang bangsat ini ya, ada orang-orang Islam yang seperti Al Zaitun, Panji Gumilang, wah ini baru bener nih. Oh ternyata malah, waduh, gimana saudara, saya nggak ngerti dah, ya. Tapi ya kalau saya sih mengucap syukur ada, ya kalau Panji Gumilang dianggap sesat, saya mengucap syukur, maka kan makin banyak orang-orang Islam yang akan jadi percaya pada Yesus. Sebentar lagi nanti alumninya Al Zaitun banyak yang percaya Yesus. Karena mereka dianggap sesat, ya mereka bilang, kalau yang Islam yang Panji Gumilang dianggap sesat, dia nggak mau jadi Islamnya kayak MUI, mendingan mereka jadi Kristen, saudara. Coba lihat, nanti banyak yang nyusul nih orang-orang Al Zaitun jadi Kristen, kayak zaman dulu Ahok di demo kan, bersilit-silit berbangsat-bangsat, akhirnya kan banyak orang beramai-ramai jadi Kristen kan. Bukan karena percaya Yesus loh, bukan, tapi karena mereka jengkel sama Islam. Kan konyol, saudara. Islam kok kayak ngene, gue dolanan tok, pindah mereka. Ya ada supir taksi itu ya, satu keluarganya, aku mas sekarang nggak mau jadi Kristen lagi mas. Loh kenapa pak? Nggak mau jadi Kristen saudara. Ya, nggak mau jadi Islam, saya nggak mau jadi Islam lagi, kok jadi Kristen. Nggak mau jadi Islam. Islam itu cuma buat mainan, agama mainan saja mas. Saya mendingan tak jadi Kristen saja. Mau salah, mau benar, yang penting mengajarkan cinta kasih. Kalau itu benar, mau salah, mau benar, yang penting mengajarkan cinta kasih, sama seperti bidat Trinitas Oneness Unitarian. Kamu mau bidat Trinitas, mau bidat Oneness, mau bidat Unitarian, mau ajaran apapun, yang penting kamu mengajarkan cinta kasih. Enak kan? Kalau semua saling mengasihi kan benar kan? Maka kerajaan Allah datang kan? Kalau semua saling bidat membidatkan, ada nggak kerajaan Allah? Adanya bacok-bacokan, saudara. Semuanya saling bidat membidatkan, mana ada kerajaan Allah, mana ada cinta, mana ada damai sejahtera. Saya yakin di situ nggak ada Tuhan. Ya, adanya setan, termasuk bidat Trinitas Oneness Unitarian, saling membidatkan, lalu saling membuka aib masing-masing itu ya, kayak si Samuel sama si siapa itu? Siapa ya namanya ya? Saya lupa tadi namanya ya. Nama aslinya Sob Katul itu siapa ya? Lucia Christine. Lucia Melanie Lucia atau Lucia Christine ya, nama aslinya si ini. Itulah ya. Saling bongkar semua. Kan nggak asik saudara ya. Nggak enak ya saudara ya. Akhirnya kita nggak memberitakan Injil, kalian semua akhirnya cuma cari duit kan. Akhirnya ditinggal, ditinggal semua donasinya pada kemari. Haleluya ya, terima kasih. Ya, mungkin ini limpahan-limpahan donasi ya 1 bulan belakangan ini kan sawerannya ngeri-ngeri kita nih kan. Ya jangan-jangan limpahan dari mereka udah pada enak sama si Sopiatul tadi saudara ya. Ini kayak Bill on air ini kan, Kopacen ya. Nah, ada lagi nanti yang lain-lain saweran-saweran yang ngeri-ngeri itu.